Selamat malam teman-teman semua. Selamat datang di webinar tanggal 31 Juli 2021 bersama LYS. Tema kita pada malam hari ini adalah mengenal tahap regulasi diri pada anak. Nah, eh, di tengah-tengah kita udah hadir pemateri kita nih, Kak Fatima Azahra. Halo Kak. Halo semuanya, halo. Sebelum kita mulai, aku mau sedikit mengenalkan Kak Fatimah dulu nih. Kak Fatimah ini dulunya kuliah S1 dan Magister Profesi Psikologinya di Universitas Muhammadiyah Malang. Dan Kak Fatimah ini udah banyak nih experience-nya di bidang psikologi tentunya. Jadi mulai dari di rumah sakit jiwa, terus di puskesmas, terus ikut serta dalam apa namanya seleksi gelombang 2 dan 3 di Fakultas Kedokteran Unisma, terus aktif juga di Himpunan Psikologi Malang, dan juga sampai sekarang di Love Yourself Indonesia, gitu. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung mulai aja ya, Kak Fatimah. Udah siap kan ya? Oke, langsung aja dimulai nggak apa? Udah siap. Oke. Hmm. Nah, halo. Slide terakhir. Oke, halo semuanya. Tadi sudah dikenalin sedikit ya sama Linggar tentang saya. Nama saya Fatimah. Nah, ini kita sambil nunggu Linggar untuk nge-share screen materi kita hari ini yang bakal kita bahas tentang regulasi diri pada anak-anak. Jadi kita akan bahas tentang regulasi diri karena biasanya kalau ngomongin regulasi diri itu fokusnya bukan ke anak-anak, tapi fokusnya ke remaja malah. Nah, jadi kita bakalan bahas tentang regulasi diri di anak. Gitu. Oke. Masih belum muncul. Oke, Sudah muncul, mungkin Kakak? udah muncul nih. Mungkin bisa ke slide yang paling pertama nih, yang Oh ya, oke. cover. Nah, di sini kita akan bahas soal tahap regulasi diri pada anak. Jadi regulasi diri di anak itu nggak cuma secara umum gitu, tapi ada tahap-tahapnya per perkembangannya gitu. Oke, next slide berikutnya. Nah, di sini kalau misalnya kalian kebablasan Mir. Nah, di sini kalau misalnya kalian ada perlu atau mau cari saya, mau butuh apa-apa, bisa follow dan menemukan saya di 3 akun ini. Dan yang pasti dari Love Yourself Indonesia. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, ada yang mau dikonsulkan atau apa, bisa cari saya di 3 tempat ini, terutama di alias Love Yourself Indonesia. Oke, lanjut kita langsung masuk ke materi. Nah, kita kan mau bahas soal regulasi diri, self-regulation nih. Nah, sesuai sama judul yang kita mau bahas hari ini. Pasti pernah dengar kan tentang regulasi diri. Tapi tahu nggak sih apa itu yang namanya regulasi diri? Sering dengar gitu. Jadi sebenarnya regulasi diri itu adalah kemampuan atau skill kita untuk mengendalikan perilaku, emosi, dan kognitif kita. Jadi regulasi diri itu gimana kita bisa ngatur dan mengkoordinasikan
ketiga hal ini. Jadi perilaku, emosi, dan kognitif. Jadi untuk tiga hal ini bisa saling mempengaruhi. Ibaratnya itu kalau misalnya di lingkaran gitu ya, uh, akan saling ada sambung menyambungnya gitu. Jadi misalnya tiga lingkaran, semua saling nyambung. Jadi si emosi itu bisa mempengaruhi perilaku, perilaku bisa mempengaruhi emosi bisa mempengaruhi kognitif mempengaruhi emosi, kognitif mempengaruhi perilaku mempengaruhi kognitif, dan bahkan bisa saling tiga-tiga itu saling kayak mempengaruhi. Jadi gimana kalian bisa mengendalikan tiga aspek penting ini gitu. Nah, ketika kalian udah bisa mengendalikan ini, berarti kalian bisa dikatakan mampu meregulasi diri. Jadi ibaratnya kayak mengatur diri sendiri kayak gitu. Oke, itu gambaran umum tentang regulasi diri. Gitu. Lanjut. Nah, terus kalau misalnya kita udah bisa ngatur gitu, kenapa perlu regulasi diri? Apalagi yang kita bahas hari ini kan kayak buat anak-anak gitu. Kenapa perlu? Nah, karena kalau misalnya anak itu udah bisa dan mampu gitu ya meregulasi diri, nah si anak ini bakalan bisa ngontrol perilakunya sehingga si anak ini nggak kena masalah perilaku. Kalau masalah perilaku anak tuh banyak banget gitu. Misalnya masalah disruptif di sekolah, ganggu di sekolah, atau masalah-masalah yang lain kayak misalnya uh, suka berantem sama temennya, bahkan sampai hal-hal yang mungkin ke tindak kriminal gitu kan, kayak mungkin nyolong atau ngerokok kan kayak gitu. Makanya perlu banget yang namanya regulasi diri ini supaya anak itu bisa ngontrol perilakunya. Jadi mereka nggak terjebak di masalah-masalah perilaku yang sekarang kayak banyak banget kasusnya. Kayak gitu. Oke, selanjutnya. Nah, ini tadi sedikit dibahas di awal. Tadi saya sebut. Jadi kemampuan regulasi diri ini berubah dan berkembang sesuai dengan tahapan-tahapan perkembangan anak. Jadi kemampuan itu berkembang ya dan dilatih lah istilahnya, dilatih dan dikembangkan terus-menerus sesuai dengan tahapan usia. Karena kemampuan regulasi diri anak yang masih kecil sama anak yang udah tengah-tengah atau anak yang udah hampir remaja juga beda-beda karena apa yang dihadapinya juga beda. Nah, regulasi diri ini juga benar-benar harus dilatih dari si anak ini masih bayi, masih umur 0 tahun itu sudah bisa melatih regulasi diri anak karena si anak juga sudah punya aspek yang tiga tadi itu gitu. Nah, kalau misalnya kita udah bisa ngeregulasi diri, kita bisa tuh jadikan regulasi diri itu motivasi untuk kita mencapai tujuan. Jadi kita ngeset nih goalnya apa gitu, dan kita butuh meregulasi diri kita supaya kita bisa mencapai goal yang kita buat itu tadi. Nah, setelah itu akhirnya kita juga jatuhnya bisa berperilaku baik, terus bisa bergaul sama orang lain, terus bisa jadi lebih mandiri. Ini terutama untuk anak ya, jatuhnya kayak gitu. Jadi si anak tuh akhirnya bisa mencapai goal yang udah disetting, perilakunya juga jadi baik, bisa bergaul dengan banyak orang, dan akhirnya juga jadi mandiri, nggak bergantung sama orang. Oke, next. Nah, ini ya, 0 sampai 1 tahun. Anggapannya kayak bayi, karakter regulasi dirinya apa? Kan masih bayi, masih belum bisa apa-apa. Kenapa harus regulasi diri? Regulasi diri bayi itu seperti apa? Kan kayak gitu tuh pertanyaannya. Jadi, kemampuan regulasi diri di bayi itu karakternya ada dua ini ya. Yang pertama, mengarahkan perhatian menjauh dari stresor. Jadi, dia mengatur dirinya ketika dia menghadapi stres, dia menjauhkan perhatian dari si stresor. Jadi mungkin kayak memalingkan wajahnya atau hadap ke tempat yang lain. Nah, ketika dia sudah bisa gitu, itu karakteristik dia mampu meregulasi diri di usia 0 sampai 1 tahun. Terus dia juga ketika misalnya mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, dia bisa meregulasi dirinya dengan menggunakan perilaku yang menenangkan. Misalnya kalau misalnya bayi itu kan kayak menghisap jari atau mungkin menggenggam atau apa hal-hal yang mungkin bisa menenangkan si bayi itu tadi. Kayak gitu. Jadi bayi tetap bisa meregulasi diri, tapi karakteristiknya masih yang kayak simple banget gitu.
Nah, kalau misalnya kita udah tahu nih karakteristik seperti itu, dan sebagai orang tua atau sebagai orang dewasa, sebagai pengasuhnya atau orang-orang yang ada di sekitar bayi ini, apa sih yang bisa kita lakukan? Nah, selanjutnya, nah di sini sebagai pengasuh atau sebagai orang yang berinteraksi dengan si anak yang usia 0 sampai 1 tahun ini, yang bisa kita lakukan adalah berinteraksi dengan cara yang hangat dan responsif. Jadi kalau mau berinteraksi itu nggak yang ngamuk-ngamuk, terus nggak yang ngediemin. Jadi berinteraksilah dengan lembut, dengan menyenangkan ke bayi. Terus ketika bayinya melakukan apa-apa atau si anak ini melakukan apa-apa, kita memberikan respon yang sesuai seperti itu. Jadi si anak itu bisa menangkap dan mendapatkan kayak dukungan supaya si karakteristik yang tadi itu bisa semakin berkembang. Terus yang kedua itu mengantisipasi dan merespon cepat kebutuhan anak. Karena kan anak usia 0 sampai 1 tahun ini kan belum bisa apa-apa ya. Jadi kebutuhannya itu murni 100% daripada pengasuh di sekitarnya. Jadi sebagai pengasuh untuk membantu si anak ini meningkatkan kemampuan self regulationnya itu, kita butuh merespon cepat kebutuhan anak gitu. Jadi ketika misalnya anak lapar ya dikasih makan gitu, malah didiemin kan anak nggak bisa ngambil sendiri tuh. Terus kalau misalnya kayak ngecek popoknya dan lain supaya dia terhindar dari stressor-stressor yang mungkin dirasakannya. Itu bisa dilakukan. Nah, terus yang ketiga ini memberi kenyamanan baik fisik maupun emosional saat anak stres. Terus mengatur lingkungan untuk mengurangi tuntutan dan stres. Jadi, misalnya sebagai orang yang seperti tadi, orang yang bisa mengatur lah karena si anak ini nggak bisa apa-apa kan. Jadi sebagai pengasuhnya kita harus memberikan kenyamanan fisik maupun emosional. Jadi ya kayak mungkin dipupuk, terus dilengkapi kebutuhan-kebutuhannya. Terus ketika misalnya anaknya kayak stres, nangis atau segala macam ditenangkan. Terus kayak mengatur lingkungan untuk mengurangi tuntutan dan stres. Jadi lingkungannya dibuat senyaman mungkin untuk si adik ini. Jadi sehingga si adik ini nggak mengalami stres. Karena ketika si anak ini mengalami stres, dia nggak bisa apa-apa. Padahal cuma bisa nangis. Menghindari tatapan dari stresornya juga nggak bisa maksimal karena dia masih belum bisa apa-apa. Jadi di sini peran pengasuh itu penting banget, terutama untuk anak 0 sampai 1 tahun ini karena mereka belum bisa apa-apa selain mendapat bantuan dari signifikan other atau pengasuh atau orang tua yang ada di sekitarnya. Itu dari yang paling dasar nih, 0 sampai 1 tahun. Untuk tahap berikutnya, next. Nah, ini usia 1 sampai 2 tahun. Nah, kalau misalnya 1 sampai 2 tahun kan udah mulai bisa macam-macam ya, udah mulai bisa melakukan hal sendiri gitu. Nah, si anak ini karakteristik regulasi dirinya yang pertama mulai memilih dan mengalihkan perhatian atau mengontrol perhatian. Jadi mungkin kalau ada hal-hal yang menurut dia itu kayak membuat dia nggak nyaman segala macam, dia bisa pergi mengalihkan perhatiannya lebih leluasa dibandingkan ketika masih kecil kan. Jadi mungkin kayak meninggalkan si stresornya, terus memilih untuk melihat, merespon si stresornya ini kayak gitu. Terus yang kedua, menyesuaikan perilaku untuk mencapai tujuan sederhana. Jadi si anak ini juga ketika punya sesuatu, ingin sesuatu gitu. Nah, dia akan melakukan sesuatu untuk mendapatkan hal itu, untuk mencapai tujuan tersebut itu. Kan dia udah mulai agak gede nih. Jadi mungkin kayak ngerengek, atau mengulurkan tangan mungkin, supaya dia bisa kayak mendapatkan sesuatu itu tadi. Oke. Nah, mungkin juga kayak misalnya hal-hal yang mungkin dilakukan anak usia 1 sampai 2 tahun, kayak menukar barang, kayak gitu-gitu. Nah, oke, ini lingkarnya kemana ya? Sambil nunggu lingkar, mungkin saya lanjutkan selanjutnya ya. Yang poin selanjutnya tadi itu menunda kepuasan untuk waktu yang singkat ketika ada struktur dan dukungan. Jadi si anak ini udah bisa kayak menahan diri lah istilahnya kayak gitu.
Misalnya kayak lapar, nunggu nih, dikasih tahu, masih dibuatin nih, gini, dibilang-bilangin gini, supaya si anak ini nggak langsung ngerengek minta kayak gitu. Jadi dia udah bisa menunda kepuasan gitu. Jadi nggak yang benar-benar ekstrim harus langsung saat itu juga gitu. Jadi dia udah mulai bisa mengontrol itu semua. Tapi waktunya masih tergolong singkat ya, belum bisa untuk kayak nunggu yang lama-lama gitu, masih belum bisa. Dan juga penting banget dukungan dari sekitarnya, nggak cuma sekedar kayak apa yang diinginkan di delay, ditunda, tapi orang di sekitarnya cuma kayak ngediemin aja, nggak diomongin apa-apa. Kan si anak juga akhirnya masih belum bisa ngerti. Nah, terus yang terakhir ini, kalau misalnya perilaku ya, kan tadi perilaku, emosi, dan kognitif. Terus yang terakhir ini ada emosi lebih kuat dibandingkan dengan regulasi kognitif. Mungkin pernah tahu kalau misalnya ada anak nih mau mencapai sesuatu nih, karena emosinya lebih kuat, jadi dia kayak teriak, kalau misalnya diganggu sedikit, karena kan si anaknya kognitifnya belum maksimal gitu. Jadi dia mainnya main di emosi, jadi mungkin mainnya teriak, nangis, pukul, yang kayak gitu. Karena emang di tahap ini emosi itu yang paling kuat. Jadi si anak benar-benar perlu perhatian ya, dan mungkin bisa dimaklumin gitu. Oke. Sampai mana? Ini sampai di karakteristik 1-2 tahun deh. Oke. Ya. Oke, linggarnya kemana nih? Nggak tahu lingkarnya, yuk lanjut yuk. Nah, nih. Jadi seperti yang tadi, yang terakhir ya, emosi lebih kuat dibandingkan dengan regulasi kognitif tadi. Makanya si anak itu kadang suka teriak-teriak kayak, wah, ketika sesuatu nggak diturutin. Atau nangis ketika digangguin. Karena emang kognitifnya belum maksimal. Dia masih fokus ke emosinya. Seperti itu. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini. Nah, untuk anak yang usia 1-2 tahun ini, yang bisa dilakukan sama pengasuh, orang tua, orang dewasa di sekitarnya, dan siapapun yang berurusan dengan si anak usia 1-2 tahun ini, yang pertama adalah menenangkan anak saat kesal dengan menjauhkan anak dari situasi tersebut, atau berbicara dengan tenang dan menunjukkan kasih sayang. Seperti tadi kan, kalau misalnya karakteristiknya dia emosinya lebih kuat kan. Nah, ketika misalnya si anaknya ini kesel, ngamuk, dan lain-lain, nah, si tugas orang pengasuhnya lah, itu adalah menenangkan dia. Jadi kayak mungkin dipupuk, dibawa pindah, mungkin dia kesel karena takut sama sesuatu gitu, misalnya takut sama suara kembang api. Terus dia teriak-teriak nih pakai emosi dan lain-lain. Anaknya kayak ngamuk gitu. Ya udah diangkat aja si anaknya, dipindahin. Terus ditenangin, dijelasin, diajak ngomong lah dengan pemahaman anak usia segitulah. Nggak mungkin kan dijelasin ini kan, nggak ya, cuma tenangin sesuai dengan usianya. Nah, jadi kayak tenangin, terus buat si anak ini ngerasa kalau misalnya dia tuh disayang dan diperhatikan. Terus apa yang menjadi stresornya tadi yang buat dia nggak nyaman itu jadi kayak hilang dari dia, sehingga dia kembali ke kondisi yang nyaman dan normal gitu, nggak emosi lagi, nggak kesel lagi. Nah, di sini orang tua, pengasuh, dan lain-lain juga sudah bisa mengajarkan aturan dan gunakan konsekuensi untuk mengatur perilaku. Jadi di sini, di usia ini kita mulai ngajarin peraturan lah. Jadi mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Terus kayak konsekuensi untuk ngatur perilaku. Jadi di sini banyak banget cara yang bisa digunakan gitu. Jadi ketika misalnya ngelarang segala macam, kadang biasanya orang tua bilang kayak no 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 atau apa gitu. Terus kayak Halo konsekuensi Mbak mungkin, Fatim. iya teh. Oke, iya teh. Teh Sifat. Lanjut aja kayaknya Kak Fatimah. Oke. Lanjut ya. Jadi yang untuk
apa namanya, ini, nah, mengajarkan aturan dan konsekuensi kayak misalnya mengatur perilaku dengan konsekuensi itu kayak ngasih tahu si anak nih, misalnya kayak nggak boleh melakukan ini, konsekuensinya apa, kayak kalau misalnya main air basah, jadi si anak tuh nggak mengulangi hal lain. Terus kayak misalnya mau makan sesuatu ya kayak kecut nih jeruk nipis, dia mengambil jeruk, dibiarin nih si anak nyobain kecut, akhirnya dia mengatur perilakunya untuk nggak ngambil lagi. Jadi di sini si anak tuh kayak dia diajarin untuk mulai uh, tahu bahwa apa sesuatu ini boleh dan tidak boleh, kalau misalnya dilakukan itu hasilnya seperti apa. Tapi ya karena usianya masih segini ya hal-halnya juga hal simpel, nggak bisa kalau misalnya diatur nggak boleh ini itu kan nggak bisa. Jadi ya sesuai sama usianya ya, hal-hal yang kecil-kecil lagi gitu, kayak gitu. Nah, usia selanjutnya 3 sampai 5 tahun. Nah, si anaknya kan udah mulai gede nih, udah mau masuk TK malah. Si anak ini udah bisa memberikan perhatian yang lebih fokus, lebih singkat dibandingkan anak usia sebelumnya. Tapi masih tetap aja pendek, cuman udah meningkat lah perhatiannya, dia bisa fokus melakukan sesuatu lebih lama. Terus karena sudah diajarin soal aturan di usia sebelumnya, jadi dia mulai menggunakan aturan. Ketika dia mau melakukan sesuatu, dia sudah tahu nih aturannya. Kayak misalnya makan di atas meja, udah tahu nih pakai sendok, pakai garpu dan lain-lain, dia udah ngerti menggunakan aturan itu. Kalau mau keluar pakai sandal dan lain-lain. Nah, terus juga si anak ini mulai bisa nih memunculkan strategi atau merencanakan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan situasi. Misalnya nih, mau minta coklat, tapi sok-sok imut dulu, ngalem-ngalem dulu ke si pengasuhnya atau si kakaknya, si siapa. Dia jadi kayak udah tahu nih strategi apa yang mau dilakukan untuk mendapatkan sesuatu yang dia mau. Kayak gitu. Nah, ini untuk menunda kepuasan dan menghambat respon untuk waktu yang lebih lama. Jadi dia di sini dia juga mulai bisa lebih sabar dengan waktu yang lebih lama lagi. Tapi ya juga yang nggak bisa sabar-sabar banget ya anak kecil gitu kan. Nah, di sini sih anak juga mulai bisa mengambil perspektif dan empati. Jadi di sini mulai bisa menempatkan diri sebagai orang lain gitu. Mungkin kalau misalnya lihat ada yang ada orang luka, langsung kayak ikutan kayak ngerasain sakit, aduh, terus kayak niupin, terus mungkin kalau ngeliat ada binatang yang kesakitan, terus kayak ikutan emosional, pengen nyembuhin. Nah, jadi dia udah menunjukkan empatinya gitu. Terus dia sudah bisa memperspektifkan dirinya sebagai orang lain. Nah, di usia ini juga si anak ini mulai bisa pakai bahasa buat mengendalikan respon dan tindakan emosional. Karena kan usia ini kan ngomongnya udah mulai jelas ya, udah bisa diajak ngomong, udah bisa dimengerti, udah bisa menyampaikan apa yang dia mau. Jadi ketika dia mau merespon sesuatu, dia sudah nggak cuma pakai emosi, jadi udah pakai omongan. Kayak misalnya kalau anak sebelumnya disuapin nggak mau gitu ya, dia bakalan teriak kayak gitu. Nah, kalau di usia ini dia udah mulai bisa menyampaikan. Dia nggak mau makan ini, maunya makan ini. Terus ketika misalnya dia kesakitan, dia ngomong kalau ini tuh sakit. Terus misalnya dia mau kesel sama kakaknya, bilangnya jangan gini-gini. Jadi dia udah bisa pakai bahasa untuk mengendalikan responnya dia tadi yang sebelumnya emosional, sekarang udah bisa disampaikan dengan bahasa. Nah, terus di usia ini dia juga sudah bisa nih mentolerir distress jauh dari pengasuh. Biasanya kalau sebelumnya ketika ibunya pergi sedikit, dia udah nangis, nyari, langsung kayak mama, kemana aja gitu. Nah, di usia ini dia udah bisa nih, nggak begitu nyari. Mungkin dititipin ke siapa gitu ya, kayak main sama kakaknya gitu, udah nggak terlalu bergantung sampai bener-bener nggak bisa lepas daripada pengasuhnya. Jadi dia udah bisa nih mengontrol stresnya dia untuk jauh dari pengasuhnya dia. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh orang tuanya? Next. Nah, di sini orang tua, pengasuh, dan orang dewasa di sekitarnya mulai memberikan contoh, memberi perintah, dan melatih strategi menenangkan diri saat anak marah. Jadi si anak ini mulai diajarin, kalau misalnya marah, apa yang bisa dilakukan. Misalnya si anak diajarin buat kayak menenangkan diri. Kamu kalau marah,
tarik nafas dulu, atau kalau marah gini. Dan itu nggak cuma sekedar memberikan perintah atau melatih ya, tapi orang tuanya juga harus mencontohkan, karena anak itu belajar dari contoh. Jadi nggak cukup cuman ngomongin aja, tapi orang tua harus tetap mencontohkan, karena orang tua itu role model dari si anak. Nah, selanjutnya orang tua tuh menginstruksikan dan melatih penggunaan kata untuk mengekspresikan emosi dan mengidentifikasi solusi untuk masalah sederhana. Jadi di sini kan kayak tadi ya, dijelaskan karakteristiknya itu si anak udah pakai bahasa. Nah, orang tua di sini tugasnya adalah kayak melatih dan menginstruksikan kata apa yang bisa digunakan untuk mengekspresikan emosi. Terus kalau misalnya ketika ada masalah atau apa, mau cari solusi, apa yang bisa diomongkan. Jadi di sini mengajarkan anak untuk menyampaikan apa yang dirasakan. Itu penting banget, karena dengan begitu akhirnya anak bisa jadi lebih terbuka, dia nggak mendem, dia mengeluarkan apa yang dia mau dengan bagus juga dengan kata-kata, nggak cuma sekedar emosi yang akhirnya malah bikin orang tuanya mungkin kayak kesel si anaknya ngamukan atau apa kayak gitu. Oke, dan ini harus terus dilatih ya, dan karena ini penggunaan bahasa juga komunikasi orang tua dan anak harus lancar. Gitu. Nah, terus selanjutnya orang tua tuh melatih anak untuk mengikuti aturan dan menyelesaikan tugas. Jadi ketika misalnya si anak ini melakukan sesuatu, ada aturannya dan petugasnya, si orang tua ini yang kayak mendampingi lah si anak ini. Jadi misalnya diberikan tugas ini sampai selesai seperti ini, nih si anak ini mulai ada aturannya, tapi pelan-pelan ya, jangan langsung kayak dikasih tugasnya langsung berat. Jadi dari tugas-tugas yang ringan dulu, akhirnya kenapa saja berubah. Oke, selanjutnya slide yang tadi. Nah ini, ya ini. Kebanyakan yang dukungan. Yang ini bukan sih? 1 sampai 2 tahun? Bukan, ini. Udah sampai Oke. 3 sampai 5 ya. Oke, sorry. Nah, yang ini. Jadi dilatih mengikuti aturan dan menyelesaikan tugas-tugas sederhana. Kayak misalnya makan sampai selesai, atau merapikan sesuatu sampai selesai. Kayak gitu. Terus orang tua juga bisa memberikan konsekuensi eksternal untuk mendukung keterampilan regulasi diri yang muncul. Jadi di sini kayak dalam perilakunya itu bisa diberikan konsekuensi supaya dia tuh kayak mau melakukan sesuatu. Entah itu reward, entah apa, tapi yang pasti bukan hukuman ya, karena hukuman itu bukan cara yang baik untuk mendidik anak gitu. Jadi pintar-pintar si orang tua memberikan konsekuensinya itu seperti apa gitu yang bisa dilakukan orang tuanya untuk membantu si anaknya beregulasi diri. Bisa berupa hal yang positif atau mungkin yang bisa menekan gitu, kayak misalnya pujian atau apa yang bisa diberikan oleh si orang tua. Jadi ketika si anak ini melakukan sesuatu yang baik, dipuji, wah yang kamu lakukan ini udah bagus, gini gitu. Ingat yang dipuji itu keterampilannya, jangan muji anaknya gitu. Kadang kalau misalnya muji anaknya, takutnya nanti akhirnya menjadi label, malah bikin anaknya jadi punya permasalahan lain gitu. Jadi yang dipuji itu perilakunya gitu ya, jangan anaknya. Oke, next. Nah, ini anak-anak yang udah kayak masuk SD gitu ya. Nah, dia udah bisa nih menggunakan strategi kognitif dan bahasa internal untuk mengontrol perilaku. Jadi kayak ngomong dalam hati lah istilahnya kayak gitu. Jadi dia udah bisa nih ketika mau melakukan sesuatu, dia mikir, terus ngebayangin dan komunikasi dalam hati gitu ya, ngomong dalam hati buat kontrol apa yang mau dia lakukan gitu. Karena dia kan udah mulai agak gede gitu. Terus di sini dia juga sudah mampu ada kayak peningkatan fleksibilitas kognitif. Dia di sini pemikirannya udah mulai fleksibel, dia udah bisa menggambarkan berbagai hal gitu. Dia sudah bisa mengontrol perhatiannya dan dia sudah bisa memberikan penilaian terhadap situasi yang dia hadapi gitu. Jadi dia akhirnya bisa menganalisis secara sederhana lah istilahnya kayak gitu. Nah, terus dia juga sudah bisa mengelola emosinya pada saat ini. Jadi ketika misalnya dia dihadapkan dengan sesuatu saat ini, dia bisa nih ngelola emosinya. Misalnya dia mengalami sesuatu kayak
berantem sama temennya, dia bisa nggak emosi langsung saat itu, dia kayak menunda dulu, terus mencari pemecahan masalah yang muncul. Jadi nggak langsung meledak pada saat itu, karena dia udah bisa tuh kognitif, emosi, sama perilakunya udah mulai terorganisir dengan baik. Jadi dia bisa nggak meledak langsung gitu. Nah, terus selanjutnya ada peningkatan kemampuan untuk mengatur perilaku dengan cara yang kompleks. Jadi ketika dia mau melakukan sesuatu, dia udah bisa nih mikir dan meregulasi gitu, regulasi pikirannya, regulasi dirinya untuk melakukan sesuatu itu dengan cara yang kompleks, detail, lebih detail. Oke, yang bisa dilakukan oleh orang tua atau pengasuhnya adalah next. Nah, di sini pengasuh bisa mengajarkan pemecahan masalah. Nah, untuk mengajarkan pemecahan masalah ini banyak banget cara yang bisa dilakukan ya. Bisa kita mengajak anak itu untuk diskusi, ngobrol masalah-masalah sederhana kayak gitu. Dilatih juga bisa kayak memberikan mainan kayak puzzle, terus kayak permainan-permainan anak yang kayak labirin-labirinan gitu. Dibuat sefun mungkin supaya si anak ini tetap have fun dalam belajar untuk memecahkan masalah. Nah, juga yang penting si orang tua itu juga harus mencontohkan strategi resolusi konflik. Gimana menyelesaikan konflik. Seperti tadi dibilang, anak itu belajar dari mencontoh. Gimana orang tua itu menyelesaikan masalah yang dihadapi, konflik yang dihadapi, itu juga akan berpengaruh ke anak. Kalau misalnya orang tuanya tidak bisa menghadapi konflik, malah menghindari konflik, si anak juga akan mencontoh. Makanya si orang tua harus mencontohkan strategi apa yang bisa digunakan untuk menyelesaikan konflik yang dihadapinya. Kayak gitu. Nah, terus ini. Selanjutnya, menyediakan waktu, ruang, dan dukungan untuk mengelola emosi. Di sini, orang tua juga harus memberikan waktu yang nyata, terus memberikan kayak kesempatan untuk berdua dan mendukung si anak tuh untuk mengelola emosi, nggak cuma sekedar ngomong. Benar-benar harus ada quality time lah sama si anak ini, nggak cuma sekedar ngomong. Kayak gitu. Itu akan bantu anak untuk mengelola emosinya, terus dia juga bisa menyampaikan emosinya, apa yang harus dilakukan. Selanjutnya itu memberikan contoh, terus memberi perintah dan melatih juga organisasi atau gimana mengatur waktu, manajemen waktu. Dia mengatur waktu nih, kayak ini dia jam segini harus ini, terus mau makan tuh waktunya berapa lama, kayak nggak main dulu apa gitu, gimana dia mengatur waktunya dia seharian itu, kayak gitu. Nah, di sini juga yang terakhir, mendorong kemandirian dalam penyelesaian tugas sambil memberikan konsekuensi eksternal sesuai kebutuhan. Nah, ini lanjutan dari yang tadi. Jadi, gimana si orang tua itu mendorong anak supaya mandiri dalam menyelesaikan sesuatu yang sudah dia lakukan, sambil memberikan konsekuensi eksternal sesuai kebutuhannya dia. Jadi, kebutuhan dia apa? Ketika dia melakukan tugas sampai selesai, apa yang bisa diberikan sama orang tuanya. Tapi jangan sampai memberikan kayak kayak hadiah terus-terusan sehingga si anak itu maunya menyelesaikan tugas kalau ada hadiahnya, enggak gitu. Jadi sesuai dengan kebutuhannya apa, enggak yang berlebihan. Gitu. Oke, selanjutnya nah ini si anak udah mulai agak gede gitu kan. Dia sudah bisa meningkatkan fokus dan menyelesaikan tugas. Terus perilakunya juga sudah mulai teratur. Terus dia sudah bisa kayak mengarahkan nih apa yang mau dia lakukan, tujuannya apa, terus dia bisa memantau dirinya sendiri. Dia juga sudah bisa mengatur perilakunya, terus dia juga bisa ngatur waktu secara lebih mandiri, nggak perlu diaturkan sama orang tuanya gitu. Dia udah bisa mengira-ngira sendiri, mengkombinasikan sendiri lah istilahnya kayak gitu. Terus ketika dia mengalami kesulitan atau mungkin stres atau distress dan lain-lain, dia udah bisa mencari strategi untuk mengelolanya itu sendiri. Mengelola si stresnya ini, dia apa yang harus dilakukan, seperti itu. Nah, di usia ini kan kayak masa-masa remaja gitu ya. Nah, jadi agak balik ke awal gitu. Emosinya lebih kuat
dibandingkan kontrol kognitifnya. Bukan berarti dia nggak bisa gitu ya. Cuman di usia-usia ini tuh emosinya lebih kuat. Dia pengen segala macamnya kayak diturutin gitu kan. Mikirnya belakangan. Yang penting aku maunya ini, marah, keluarkan gitu. Makanya kadang kan usia-usia ini kayak orang tua tuh kayak kesulitan. Terus ngerasa anaknya tuh kok bandel banget. Kok apa namanya ngelawan. Karena emang di usia ini emosinya lebih kuat dibandingkan dengan kognitifnya dia. Di usia ini si anak tuh juga ingin mendapatkan reward, mendapatkan sesuatu kepuasan yang apa namanya, yang dia inginkan gitu. Bahkan untuk mencapai kepuasan yang dia inginkan ini, dia tuh nggak takut apa-apa. Makanya kadang ada anak yang nekat, terus suka melakukan hal-hal yang aneh di usia ini. Makanya kan orang tua paling kadang biasanya mengeluhkan di usia-usia ini kayak susah diatur gitu anaknya. Karena si anak ini emang pengen mencapai kepuasan yang membuat dia senang gitu. Bahkan sampai nggak takut apa-apa gitu. Nah, biasanya anak usia segini tuh malah pengambilan keputusannya tuh jadi buruk karena dia pakai emosi kan. Ketika dia menghadapi sesuatu, pada saat ini dia udah nggak mikir, langsung ngambil keputusan apa yang sesuai dengan emosinya gitu. Baru mungkin nanti belakangan dia nyesel karena dia langsung kayak spontan ngambil tanpa dipikirin dulu. Makanya akhirnya keputusan yang diambil di usia ini jadi buruk. Nah, apa yang bisa dilakukan sama orang tua? Next. Nah, di sini si orang tua perlu memantau penyelesaian tugas. Jadi ketika si anak ini melakukan sesuatu, orang tua tugasnya adalah memantau. Karena kan udah nggak perlu yang kayak apa, uh, yang ngatur banget dan lain-lain. Jadi cukup memantau dan kayak ya mengarahkan lah secara garis besar yang nggak yang nyuruh-nyuruh lagi kayak gitu. Terus di sini orang tua tetap terus melatih keterampilan dia untuk mengatur sesuatu, mengorganisir berbagai hal. Itu masih tetap perlu dilatih oleh pengasuh dan orang tuanya. Terus di sini karena emang si anak itu lagi pakai emosional banget gitu. Nah, jadi si orang tuanya perlu mengajarkan yang namanya perencanaan dan prioritas. Jadi dia tuh nggak fokus di saat ini aja, dia perlu memikirkan prioritasnya dia apa, dia merencanakan masa depannya seperti apa. Jadi untuk mengambil keputusan ke depannya dia bisa menjadi lebih baik lagi. Terus di sini orang tua juga perlu mengajarkan atau mengajak si anak ini bersama-sama gitu kayak berkolaborasi untuk memecahkan masalah sosial dan akademik. Jadi ketika si anak ini menghadapi masalah, orang tua tuh turut membantu dengan berkolaborasi, bukan kayak mengatur ya, tapi lebih kayak diskusi bareng. Jadi si anak juga terbuka, si anak tuh juga bisa mikir apa solusi yang cocok untuk keadaan saat ini. Nah, orang tua juga perlu melatih manajemen stres yang sehat. Jadi gimana sih caranya manajemen stres supaya si anak ini nggak stres, tapi caranya yang baik. Soalnya kadang anak itu kayak nggak bisa manajemen stres. Jadi dia pokoknya hal yang menyenangkan, sehat nggak sehat, pokoknya dilakukan gitu. Makanya kadang anak usia ini kayak gampang banget terpengaruh sama hal-hal yang negatif. Jadi orang tua perlu menjelaskan cara manajemen stres yang baik. Nah, di sini juga orang tua perlu mendorong si anak ini buat ngambil keputusan ketika udah nggak emosional. Karena kalau misalnya tadi karakteristiknya si anak di usia segini itu dia mengambil keputusan pada saat ini tanpa memikirkan hal-hal lain. Jadi langsung kayak spontan dan mungkin bahkan nanti akan menyesali itu. Jadi orang tua ini perlu yang namanya mendorong si anak ini untuk mengambil keputusan ketika kurang emosional. Jadi dibilang-bilangin nih, ketika emosinya udah berkurang, baru ngambil keputusan ini kayak gitu. Terus di sini ajaklah si anak ini untuk meninjau tujuan masa depannya atau apa, kayak planningnya dia ke depan apa, dia maunya kayak gimana. Nah, itu perlu didiskusikan lebih lanjut sama si anak kayak gitu. Next. Nah, di sini si orang tua juga perlu menetapkan batasan untuk mengurangi resiko yang terkait dengan peningkatan pencarian hadiah. Jadi di sini nggak semua hal itu bisa sesuai dengan yang mereka mau. Contohnya tadi mereka mencari kepuasan atau mencari reward atau hadiah. Entah hadiahnya itu berupa kesenangan dalam hati atau barang atau apa. Nah, di sini orang tua perlu menjelaskan batasan-batasan apa yang bisa dilakukan, apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, dan ketika yang tidak boleh dilakukan, resikonya apa. Jadi si anak itu juga akhirnya bisa mikir, oke, kalau misalnya aku mau kayak gini, resikonya seperti ini. Dia mulai bisa mempertimbangkan segala sesuatunya. Nah, terus di sini juga orang tua atau pengasuh itu perlu
mengurangi intensitas emosional situasi melebihi keterampilan coping. Jadi di sini mengajarkan tadi ya kayak udah anaknya kan udah diajarin kayak manajemen stres. Nah, di sini sebisa mungkin orang tua itu nggak nambah-nambahin kondisi di mana si anak ini akhirnya jadi kayak menghadapi masalah atau situasi di mana si anak ini belum bisa untuk menghadapi masalah itu gitu loh. Keterampilan copingnya mungkin cuma sebatas apa, tapi situasinya melebihi itu ke orang tuanya. Nah, di sini tugas pengasuh atau orang tuanya mengurangi lah stresor atau situasi yang membuat si anak itu bisa menjadi stres. Sampai situ. Oke, next. Terakhir. Nah, di sini ya ini yang penting juga ya. Jadi si anak ini mengembangkan kemampuan regulasi diri itu melalui hubungan yang hangat dan responsif dengan orang-orang di sekitarnya. Nah, mereka itu mengembangkan dengan memperhatikan orang dewasa di sekitar mereka. Makanya tadi ada beberapa hal yang dilakukan pengasuh, yaitu contohkan. Karena orang tua itu adalah role model. Orang tua, pengasuh, atau orang dewasa yang ada di sekitar mereka adalah role model. Jadi di sini mereka memperhatikan. Oleh karena itu, jadilah orang dewasa yang dapat membantu anak mengembangkan kemampuan regulasi diri mereka. Jadi di sini tugas orang tua nggak cuma ngatur-ngatur aja, tapi juga harus mengontrol dirinya sendiri, meregulasi dirinya sendiri supaya bisa membantu anak mengembangkan kemampuan regulasi diri mereka. Oke, ini sudah slide yang terakhir. Mungkin saya akan kembalikan ke Lingga. Oke, terima kasih Kak Fatima. Materinya menarik dan daging banget ya. Jadi ternyata regulasi diri pada anak tuh bisa dilatih bahkan sejak usia 0 tahun gitu. Oke, karena Kak Fatima sudah selesai menyampaikan pertanyaan, buat teman-teman yang pengen bertanya, silahkan bisa langsung ajukan pertanyaan di kolom chat atau bisa juga request untuk open cam atau open mic ya. Silahkan. Oke, ini sudah ada yang raise hand nih. Ada Mbak Sylvia. Silahkan Mbak Sylvia. Ya, halo. Maaf, tapi nggak bisa open cam, lagi pompa. Samping maksudnya. Pengen tanya Mbak Fatima, kapan bentuk saya tuh pernah baca, jadi ada bentuk tantrum yang memang butuh time out, ada bentuk tantrum yang memang butuh ditemani. Itu bedanya apa ya? Kapan tantrum yang memang butuh time out, kapan tantrum yang butuh ditemani? Itu kadang kan kalau time out kan memang disuruh menangkan diri, ya kesannya kayak di pojok sendirian, padahal ya kita di situ-situ aja. Cuman ada yang nggak setuju sama time out itu kenapa kira-kira? Terus bedanya apa? Kapan butuh time out, kapan butuh ditemenin? Terima kasih. Oke, langsung saya jawab ya. Kalau misalnya kayak mau time out gitu ya. Nah, sebenarnya tujuannya untuk time out itu apa? Karena kebanyakan anak mungkin ya, apalagi yang usianya masih kecil-kecil banget, mereka tantrum karena mereka membutuhkan sesuatu yang mereka nggak bisa lakukan. Kayak misalnya mungkin anak bayi ketika tantrum karena mungkin dia lapar, jadi dia tantrum. Mau di time out, dia nggak dikasih makan dong. Dia harus nahan lapar dong, kayak gitu. Jadi sebenarnya kayak time out itu nggak terlalu berfungsi ya, apalagi kalau misalnya kayak untuk kebutuhan dasar gitu. Karena biasanya anak kecil yang di time out kan itu kan kebutuhan dasar nih. Nah, kalau misalnya contoh yang mungkin Mbak alamin apa nih, Mbak? Jadi bisa dijadikan kayak gambaran nih, mau nge-time out anak untuk masalah apa? Jadi kapan itu misalnya kejadiannya itu kayak berebut. Jadi yang biasanya itu yang terjadi adiknya pegang, tiba-tiba kakaknya main saut
gitu kan, main PAUD. Terus kami kasih tahu kalau lagi dipegang jangan main rebut gitu aja, tapi tanya dulu. Tapi tetap nggak mau, tetap teriak, tetap tetap tangannya tetap ngambil dengan muka yang dengan wajah yang kayak pingin kayak aku ngambil nih kayak gitu loh. Jadi kayak tidak nggak dengerin kita gitu. Itu sih Mbak Fatima. Nah, kalau misalnya case-nya kayak gitu ya, usia anaknya berapa nih? Apakah dia sudah mengerti soal konsep mengalah? Apakah Si dia malah jatuh? Si kakaknya 4,5, si adiknya 2 tahun. Oke, 4 tahun. Nah, si anak ini, si kakaknya, apakah dia sudah mengerti konsep mengalah? Apakah dia malah jatuhnya ngerasa kayak dibandingin sama si adiknya? Kok adiknya dibela, kakaknya enggak? Waktu itu harapannya dimarahin. Semoga mengerti. Karena misalnya pun ketika adiknya yang rebut barangnya kakaknya juga kita nggak ngebolehin gitu. Walaupun adiknya lebih maksudnya lebih nggak bisa jawab ya, tapi kata-kata yang kami sampaikan tetap sama kayak adik nggak boleh rebut kalau dipegang kakak jangan main rebut nih, adik main yang lain. Kami sama gitu, cuman kan respon adiknya sama respon kakaknya kan beda karena beda usia ya. Gitu sih. Jadi nggak mesti ngalah. Kita alhamdulillah sih nggak pernah ngomong kalau kakak harus ngalah, nggak pernah satu kali pun ngomong kayak gitu. Yang sering kita omongin itu, jadi kalau lagi dipegang saudaranya jangan main ambil, terus jangan main out dari tangannya gitu kan biasanya. Tuh konsep itu sih yang masih Nah, di usia si kakak itu kan dia sudah mulai bisa pakai strategi ya, tadi yang udah dijelasin kan, usia 3-5 tahun dia udah bisa menggunakan strategi untuk berperilaku dan menyesuaikan sama situasi, udah baru bisa mulai gitu kan. Nah, dia sudah bisa mulai menggunakan aturan gitu kan. Nah, di sini yang bisa dilakukan alangkah lebih baiknya ketika si orang tua atau si pengasuhnya itu menjelaskan semuanya itu bukan dengan time out, tapi dengan omongan. Karena si anaknya udah mulai bisa diajak komunikasi, diajak diskusi. Oh, gitu. Kalau misalnya di time out, dia jatuhnya bukan menyelesaikan masalah atau berpikir, tapi dia malah mungkin merasa disalahkan jatuhnya. Iya. Karena kadang-kadang tuh susahnya Mbak Fatimah tuh kadang tuh kayak ada bentuk gimana ya, kalau bahasa kita itu kayak anak ngeledek gitu loh. Kita nggak tahu deh, kita nggak paham itu yang diharapkan dia itu apa ya, Kak. Kita ngerasanya kayak diledek, jadi kayak udah denger tapi cuma disenyumin tapi diulangin lagi sambil ngelihat ke arah kita kayak ngetes gitu loh, responnya gimana sih, itu udah dikasih tahu gitu. Kayak ngeledek tuh kita harus apa ya? Nah, itu mungkin bisa ditanyakan langsung ke anaknya. Ada anak yang mungkin bisa jawab. Terus ya mungkin bisa dilihat si anak mungkin suka dengan respon yang diberikan sama si orang tuanya. Orang tuanya kadang kan anak mengulangi sesuatu yang menurut dia menyenangkan. Mungkin anggapan si anaknya kayak, ih kok mendapatkan respon yang dia mau gitu kan. Kadang kan gitu kan, kayak misalnya anak kecil jatuhin mainan tuh ke bawah gitu kan, diambilin sama orang tuanya balik, terus dia jatuhin lagi, diambilin lagi. Nah, respon itu kan buat dia menyenangkan kan, dan diulang-ulang terus. Nah, mungkin kejadiannya seperti itu bisa jadi, atau mungkin ada hal-hal yang lain. Kalau misalnya emang bisa ditanyakan ke anaknya, coba ditanyakan pakai bahasa anak-anak seusianya gitu. Jadi, kenapa kamu ngelakuin ini? Kamu maunya apa? Tanyain kayak gitu. Kadang waktu ditanya kayak gitu tuh jawabannya kayak langsung berubah, kayak takut, yang kayak aku anak baik gitu. Bukan itu yang aku pingin tanya kan, kenapa udah dikasih tahu nggak cuma sekali juga tapi masih tetap ngelakuin pakai ketawa pula kan. Ingin nanya itu gitu loh maksudnya. Ayo, anaknya kenapa jawab gitu? Selama ini dimarahin nggak sampai anaknya ngomong kayak gitu, aku anak baik? Kita tuh ngomongnya gini sih, kayak paling karena mungkin bukan nyontohin ya, kayak terlalu mendikotomi sesuatu. Jadi kayak misalnya kalau mau misalnya kalau anak baik itu nggak rebut mainan kan. Kalau anak baik nggak, saya kayak mainannya diberesin kayak gitu. Jadi yang dia ini, kalau aku tuh anak baik, jadi yang di apa ya, yang tertanam di pikirannya itu aku anak baik. Karena kita emang biasanya
nggak pernah kayak kamu nakal, nggak pernah. Jadi kayak ayo dong anak baik itu beresin mainan, siapa anak baik, saya gitu, ayo beresin mainan. Jadi emang kata-katanya emang kayak gitu sih. Terus ketika yang ngeledek yang keluar lah, kenapa kan kita kan pengennya kenapa ngeledek, jadi kan nggak kan kayak kenapa kok ngelakuin lagi, kan kalau anak baik nggak ngelakuin lagi kalau udah dikasih tahu. Terus langsung kayak aku anak baik tapi kok ngelakuin lagi kan gitu. Oke. Nah, itu ada sedikit yang mungkin perlu dikoreksi lagi gitu ya, Mbak. Kalau misalnya ngomongin ke anaknya, nggak usah kayak itu jatuhnya kan kayak memberikan label anak baik harus seperti ini. Anak kalau nggak melakukan itu, si anak itu berarti buruk gitu kan. Jadinya dia mungkin akan kita nggak bisa dijelasinnya. Jatuhnya jadi tertekan ketika dia tidak berhasil melakukan sesuatu seperti yang dilabelkan untuk anak baik. Dia bakal kecewa, bakal takut, dan lain-lain. Jadi, mungkin lebih baik digunakan pujian atau apa itu sesuai dengan Apa yang dilakukan. perilaku yang dia lakukan gitu, bukan label anak baik gitu. Jadi ketika misalnya dia beresin mainan gitu ya, udah dipuji, wih, udah bisa beresin mainan, hebat ya, gini-gini. Jadi kayak perilakunya yang dipuji, bukan, oh ini kamu anak baik ya udah bisa beresin mainan. Jadi ketika dia nggak beresin mainan, dia langsung ngerasa kayak oke, aku nggak baik karena aku nggak ngeberesin mainan gitu. Oke, ya. Sip. Bisa dicoba, Mbak Fatimah. Makasih banyak. Sama-sama. Oke, sudah menjawab ya berarti ya Mbak Sylvia? Ya, sudah, Mbak. Oke. Terima kasih Mbak Sylvia atas pertanyaannya. Untuk selanjutnya silahkan Mbak Nayunda. Ya, terima kasih Mbak. Saya izin nggak bisa ini ya on kamera dulu. Kasih banyak buat Mbak Fatimah. Materinya pas banget nih, pas banget. Karena kebetulan saya juga punya pertanyaan terkait usia anak yang remaja, masuk remaja tadi ya, sampai 14 tahun. Adik sendiri sih Mbak, gitu. Ingin menanyakan, jadi biasanya di usia remaja tuh, saya punya 2 adik yang memang jarak kami agak jauh. Yang pertama itu dia sudah SMA, udah masuk usia 18, yang satunya itu masih umur 14 tahun. Nah, dari 2 ini saya perhatikan dulu tuh dari keduanya ini beda gitu. Yang adik saya yang pertama ini lebih tertutup, pendiam. Tapi dia sudah punya keinginan, oh nanti saya jadi apa? Perilakunya sudah mengarah ke sana. Jadi yang pertama ini sudah ada arah ke sana. Tertutup. Dia kalau ada masalah cenderung ditutup. Juga konfliknya jadi akhirnya ke komunikasi di keluarga kurang baik juga ya Mbak. Tapi adik saya yang kedua ini yang terakhir malah kebalikannya, dia lebih terbuka, dia lebih bisa menyampaikan misalnya kesulitan, terus juga butuh bantuan, lebih empati juga. Nah, yang ingin saya tanyakan ini, mereka ini dulu dekat banget waktu usia SD ya, jarak 3 tahun, anggaplah hampir 3-4 tahun ya, 4 tahun. Tapi sejak remaja, saya nggak terlalu banyak di rumah karena memang saat itu kuliah. Saat saya pulang, saya ngerasa adik saya ini udah beda banget gitu. Jauh, biasanya main bareng, sekarang udah beda lingkungannya. Jadi saya bingung kadang Mbak untuk memposisikan saat saya ngobrol dengan adik saya yang sudah SMA dan adik saya yang udah SMP ini gitu. Pertama, bagaimana saya biar lebih approach ke adik saya lagi, melihat perkembangan adik saya yang SMA ini udah tahu nih di arah hidupnya mau kemana, mau jadi apa. Tapi dia masih tutup. Nah, yang kedua dia terbuka tapi dia masih nggak tahu mau kemana, masih main-main. Tapi dia lebih terkontrol sih Mbak, kayak gitu. Terima kasih ya Mbak Fatimah. Oke, sama-sama. Jadi di sini yang mau ditanyain sama Mbak Nayunda itu gimana menghadapi masing-masing adiknya gitu ya, Mbak?
Iya, betul. Terkait juga bagaimana menghadapi perubahan keduanya yang wajarkah Mbak mereka akhirnya nggak dekat gitu. Padahal dulu sepertinya kayak anak kembar gitu kemana-mana. Kadang perubahan itu buat saya apa ya? Bukan saya kadang dulu waktu mereka masih TK, masih SD, saya tuh ngerasa kayak jadi orang tuanya juga, membantu bapak ibu gitu kan kerja. Tapi saat sudah kuliah pulang ke rumah, jadi rasanya jauh lagi. Wajarkah perubahan itu gitu di anak remaja? Oke, kalau wajar gak wajar tuh tergantung ya, karena sebenarnya yang tahu apa yang terjadi itu mereka gitu. Mungkin emang karena ada tahapan di mana mereka kayak pengen ketika mungkin si kakaknya waktu usia-usia remaja menyendiri atau gimana sehingga si adiknya akhirnya menjauh dengan perlahan gitu. Bisa juga mereka punya konflik yang mungkin kayak gak disadari sehingga buat mereka menjauh. Jadi kalau misalnya wajar nggak wajar itu kembali ke mereka. Kita nggak bisa ngeliat kalau misalnya kita nggak ngobrol sama mereka langsung kayak gitu. Ya kalau misalnya emang bisa sebaiknya apa namanya dihubungkan lagi gitu ya, komunikasinya dibaikin lagi gitu karena kan sama-sama keluarga kan. Kalau di keluarga kan komunikasi interaksi itu yang nomor satu gitu. Terus gimana cara menghadapi gitu kalau misalnya tadi yang adiknya yang besar kan udah tahu nih arah-arahnya segala macam tapi dianya tertutup gitu kan. Nah yang biasanya bisa dilakukan untuk anak-anak usia 18 tahun ke atas itu oleh orang-orang di sekitarnya itu kayak memberikan kayak dia udah punya nih tujuannya kayak gini, terus kayak dikonsulkan. Jadi kayak apa ya si Mbak Yunda ini bisa nih kayak memberikan kayak konsultasi, saran atau kayak arahan. Gimana nih caranya untuk bisa mencapai goalnya dia? Jadi kayak mungkin step by step, perencanaan segala macam, ajak pembicaraan berkaitan dengan itu gitu. Yang mungkin bisa membuat dia tertarik untuk ngobrol lebih banyak lagi gitu. Karena kan emang usia-usia ini kayak dia itu lagi fokus di memikirkan kayak proyek jangka panjang, dia pengennya ini. Terus dia kayak udah mulai mau mengatur dirinya kayak gini. Terus perspektifnya juga udah mulai banyak. Nah, Mbak sebagai orang yang lebih dewasa mungkin bisa sharing pengalaman. Tapi karena di usia-usia ini anak juga masih kayak apalagi tadi yang tertutup, mungkin caranya yaitu dengan diskusi tapi nggak memaksa, jadi nggak sok menggurui gitu. Biasanya waktu sendiri kan kayak malas banget tuh kalau dibilangin kayak dulu zamanku kayak gini, ya, jangan gitu juga gitu. Jadi lebih fleksibel. Jadi kayak mau menyarankan sesuatu tuh lebih ke diskusi tapi bisa apa ya membuat dia memutuskan sesuatu sendiri gitu. Jadi di sini Mbak cuman kayak teman diskusi tapi juga mengarahkan kayak gitu. Mungkin bisa dengan cara-cara seperti itu. Nah, kalau kayak gitu gimana nih, Mbak? Yang untuk yang si kakak berarti ya? Iya, ini untuk kakak. Kalau untuk diskusi, mungkin yang jadi PR buat saya itu cara masuknya ya sekarang. Karena saya lihat memang lama nggak ngobrol yang intens gitu. Jadi hanya sekadar, memang betul sih Mbak, komunikasi ya. Jadi komunikasi di keluarga yang memang harus diiniin. Dan masuk banget tadi tentang kadang saya nggak sengaja ngobrol, iya dulu kakak gini gitu. Kadang itu yang buat dia mungkin ya itu kan zaman kakak, zaman aku gitu. Tapi dia mungkin nggak ngobrol gitu, hanya disimpan. Jadi saya lihat juga setelah saya ingat-ingat, ternyata dia buat jarak sendiri ke saya karena merasa ya itu tadi mungkin saya secara nggak langsung menggurui dia. Ya sih Mbak, betul. Dan mungkin kalau misalnya mau masuk kan pelan-pelan ya, Mbak. Coba ajak ngobrol soal sendiri dan mungkin dia minat mau masuk, misalnya dia mau ngambil kuliah nih, mau masuk jurusan tertentu, misalnya dia mau masuk jurusan kayak sesuatu hukum gitu misal. Nah,
kita bisa nih masuk, oh kamu mau masuknya hukum, kenapa mau masuk hukum nih? Kita nunjukin kalau misalnya kita tuh tertarik sama apa yang dia mau, jadi biar dia mulai menggebu-gebu untuk menceritakan minatnya dia, kayak gitu. Kadang kan kalau kita tanyain hal yang kita suka kan, kita ngomongnya langsung nge-flow aja gitu, nggak tertahan gitu. Mungkin bisa jadi cara masuk gitu. Oke, makasih Mbak sarannya. Semoga bisa masuk. Oke. Nah, kalau misalnya untuk yang adik tadi, gimana? Tadi bingungnya. Kalau yang adik tadi, mungkin lebih ke khawatir aja ya Mbak. Mungkin karena masih 14 tahun, dia juga masih melihat banyak peluang, mau SMA, SMK, atau entah nanti masuk angkatan atau gimana, saya juga belum tahu. Lebih ke tadi, relasi dia. Kalau untuk tujuan mungkin masih, karena masih usia 14 tahun, belum terlihat mau ke arah kemana. Walaupun sudah ada minat, misalnya dia lebih suka depan komputer, editor, tapi dia juga minat di public speaking. Itu mungkin nanti perlu digali, ya tadi perlu diajak ngobrol. Hanya aja mungkin tadi ya, relasi dia dengan kakaknya kurang, dengan kakaknya itu yang SMA kurang dekat, mungkin karena suatu hal yang nggak bisa dia ungkapkan. Nah, untuk buat anak usia 14 tahun, anak-anak SMP nih bisa lebih terbuka itu seperti apa ya, Mbak? Kalau mau anak-anak usia segitu terbuka, sebenarnya harus dibiasain dari kecil sih sebenarnya ya, kayak untuk memudahkan kayak dari kecil emang dibuat si anak ini terbuka gitu. Jadi diajakin ngomong, emang dibiasakan kalau ada apa-apa ngomong segala macam. Tapi kalau misalnya emang udah terlanjur, butuh effort yang lebih, tapi bukan nggak bisa ya, cuma butuh effort yang lebih karena emang di masa-masa itu kan dia pengennya kayak mencari kepuasan yang buat dia seneng gitu, nggak peduli sama resiko gitu kan. Ya, Nah, betul. coba cari hal-hal yang membuat tertarik, yang pasti masuknya lewat situ. Terus ajak ngomong. Di sini kan si anak-anak usia segitu kayak ngambil keputusannya masih buruk gitu kan, kadang tuh kayak nggak bisa ngambil keputusan yang baik, pokoknya sesuai dengan kesenangannya gitu. Nah, kalau misalnya mau masuk-masuk ke situ tuh kayak dengan cara yang bener-bener lembut, nggak bisa langsung tek ngajarin gitu. Lebih ke gimana ya, kayak jelasinnya kayak pakai deep talk tapi untuk anak usia remaja gitu, jangan yang deep banget gitu. Ngerti maksudku nggak, Mbak? Ini aku ngomong. Lebih ke ada fun-nya, mungkin sambil lihat video, atau mungkin ada humornya mungkin ya Mbak ya? Ya, jadi kayak lebih dibuat kayak santai. Santai ya. Karena anak-anak di usia ini kan dia emosinya lebih kuat kan ya. Jadi kalau misalnya kita salah ngomong mungkin bakalan jadi emosi gitu kan. Jadi nggak yang serius tapi serius. Jadi kayak santai lah istilahnya kayak gitu. Tapi sambil dimasukin berbagai hal-hal gitu. Kalau misalnya sama kakaknya kan udah bisa nih ngomong serius gitu kan. Nah, kalau misalnya sama si adiknya sebaiknya kayak lebih dibuat santai. Oke, terima kasih Mbak Fatima. Banyak masukan nih buat saya juga. Semangat. Iya, terima kasih banyak. Sama-sama. Oke, terima kasih Mbak Nayunda atas pertanyaannya. Semoga habis ini bisa lebih dekat lagi sama dua adiknya ya. Sebelum kita lanjut ke penanya selanjutnya, ini aku punya pertanyaan nih Kak Fatimah, nyambung sama pertanyaannya Mbak Nayunda. Nah, dua adiknya tadi kan usianya sudah remaja ya. Nah, yang ingin aku tanyakan tuh sebenarnya sengaruh apa sih hubungan dengan teman sebaya ke anak-anak yang udah remaja gitu. Oke. Nah, ini kayaknya tadi juga sedikit terbahas ya tadi. Nah, kalau misalnya teman itu bisa dibilang cukup berpengaruh gitu. Karena si anak-anak usia remaja itu dia masih pakai emosi, dia maunya cari kesenangan gitu. Sedangkan kalau misalnya sama teman-teman sebaya kan mereka sefrekuensi nih.
sama-sama mau mencari kesenangan. Jadi akhirnya bisa mudah banget nih terpengaruh. Dan juga kan lebih banyak belajar dari contoh gitu. Kalau ngeliat temennya seneng, ya dia bakal seneng. Contoh aja kayak misalnya pengaruh anak kecil aja gitu. Misalnya mereka main game online yang mungkin butuh top up segala macam gitu kan. Nah, mungkin temennya kayak punya kelebihan rezeki nih keluarganya gitu. Si temennya suka aja top up gitu. Nah, dia mungkin keluarganya kayak biasa aja. Jatuhnya dia ngelihat contoh tuh. Jadinya kan kayak dia iri, dia menganggap mungkin kayak pemikirannya belum bisa membedakan kondisi keluarga tuh gimana. Dia pengennya top up, ngobrol ke orang tuanya nggak dikasih karena keadaan. Akhirnya malah ngambil uang tiba-tiba untuk menyamakan diri dengan temannya. Itu kan juga salah satu pengaruh dari teman secara tidak langsung, bukan berarti temennya kayak ngajarin hal yang buruk gitu kan. Terus bisa juga kayak misalnya contoh-contoh yang temennya kayak ngajakin ngerokok tuh misal, kayak paling sering kan. Ketika diajakin mungkin kayak masih awal kayak takut nih nanti dimarahin sama mama atau apa, tapi pas temennya ngomong, ih kalau misalnya kamu ngerokok keren nih gini-gini, kayak diojo-ojoin apa ya, di apa ya, bahasa Indonesianya diojo-ojoin tuh kayak diracuni, dirayu-rayu gitu, terus akhirnya dia tertarik, terus dia merasa keren untuk akhirnya dia sama-sama teman-temannya. Jadi sebenarnya kalau misalnya temen itu pengaruh secara langsung dan nggak langsung gitu. Jadi kayak setelah rumah, lingkungan pertemanan itu bener-bener bahaya kalau misalnya kita nggak bisa, apalagi kalau misalnya kita nggak punya kontrol diri atau nggak bisa ngeregulasi diri, wah bahaya tuh gitu Linggar. Jadi harus hati-hati sama teman karena pengaruhnya sadar dan nggak sadar. Gimana nih? Oke, Kak, maaf aku keputus, aku izin off cam aja ya, biar sinyalnya. Oh Oke, iya siap. teman, silahkan kalau mau ada yang ingin bertanya lagi, waktunya masih setengah jam. Silahkan, boleh chat atau langsung ke mic. Apakah nggak ada teman-teman yang pengen nanya lagi? Kalau nggak ada, aku akan nanya lagi berarti. Iya, mau tanya apa? Gini Kak, biasanya kan ada tuh pasangan suami istri yang tinggalnya tuh masih bareng dengan mertua atau dengan orang tua. Nah, sedangkan si suami istri ini tuh udah punya pola asuh gitu yang pengen diterapkan ke si anak ini, yang balita ini misal. Nah, gimana sih caranya ngomunikasikan ke orang tua atau mertua tentang pola asuh yang dimiliki gitu? Karena biasanya kalau si anak ini sama neneknya atau sama kakeknya gitu kadang kan beda gitu polanya dengan. Oke. Halo? Oke. Halo, Linggar? Berarti kalau misalnya bisa disimpulin, gimana cara mengomong, apa ya, menyampaikan soal pola asuh antara pasangan dengan orang tua atau mertuanya. Kalau kayak gitu emang harus disampaikan dari awal. Bahkan mungkin ketika masih hamil, itu sudah disampaikan. Kalau misalnya punya planning pola asuh seperti apa, yang mau dilakukan seperti apa, terus minta kerja sama orang tua atau mertuanya, dan juga sebisa mungkin kalau misalnya emang bisa
tinggalnya nggak bareng. Kalau emang nggak bisa, ya perlu kompromi untuk keduanya. Jadi cari jalan tengah kayak gitu. Kayak Linggarnya udah masuk belum nih? Halo Linggar. Oke. Linggar. Linggar. Iya. Halo, tes, tes. Nah, udah Apakah masuk. suaraku terdengar? Nah, sekarang udah masuk. Oke, halo Linggar. Jadi gimana tadi, kedengeran nggak jawabanku? Di mute. Halo. Oke, langsung saya jawab aja ya kalau gitu. Jadi, seperti yang tadi udah dibilang, jadi kalau misalnya emang mau ngomongin soal pola asuh, pasangan dengan orang tua atau mertuanya, dikomunikasikan dari awal. Jadi dari emang masih hamil atau udah masih merencanakan punya anak, udah disampaikan kalau misalnya mau pola asuhnya seperti apa, pengennya menerapkannya seperti apa, mau mendidik anak seperti apa. Itu perlu disampaikan dari awal sehingga nggak tiba-tiba si anak udah gede aja baru disampaikan gitu. Kalau bisa emang dari awal disampaikan dari awal dan minta kerjasama atau mohon bantuannya. Saya ingin menerapkan pola yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Mungkin ibu atau bapak bisa melakukannya, membantu dengan melakukan ini. Sebaiknya tidak melakukan ini. Kalau misalnya bisa kerjasama, alangkah baiknya kayak gitu. Apalagi kalau misalnya tinggalnya serumah, kalau emang bisa pisah rumah, sebaiknya pisah rumah. Tapi kalau misalnya emang nggak bisa, benar-benar minta kekonsistenan dalam merawat anak. Karena ketika berbeda aturan, akhirnya si anak tuh akan mungkin mengalami yang namanya kebingungan dalam aturan yang harus dia alami, yang harus dia ikutin. Karena si satu bilang nggak boleh A, yang satu bilang yang A boleh. Dia akan belajar untuk mencari tempat lain, kayak kabur untuk mencari jalan lain gitu. Jadi misalnya nggak boleh makan permen di sini, ke sini boleh. Jadi ketika dia nggak boleh melakukan sesuatu di sini, dia akan mencari jalan yang lain, bukannya mentaati aturan itu. Jadi melanggar aturan, cari jalan pintas kayak gitu. Jadi benar-benar harus apa namanya, kayak kerjasama gitu antara si orang tua dengan kakek neneknya itu tadi. Dan bahkan kalau bisa sama semua orang yang mungkin akan terlibat dan sering terlibat sama si anak, kayak saudara, ipar, terus kakak adiknya, pembantunya, pengasuhnya, siapapun yang mungkin akan berinteraksi dengan si anak, perlu diberi penjelasan soal pola asuh yang akan diterapkan kayak gitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, Linggar? Udah bisa denger belum? Ya, Linggarnya pergi lagi. Oke, aku ganti ya. Tanggung jawabnya siapa nih? Teman-teman, apakah ada yang mau bertanya lagi? Karena sepertinya moderator kita memang agak kesulitan sinyal kalau malam katanya. Silakan kalau ada yang mau nanya, boleh nih.
Oke, sip. Kayaknya udah nggak ada lagi yang nanya nih, Mbak Fatim. Sudah cukup clear dengan apa yang disampaikan tentang sebenarnya ada beberapa tahapan regulasi anak ya. Tadi kayak dari usia 0 sampai usia remaja di 14 tahun tadi. Nah, ini juga kita cukup paham gitu ya bagaimana karakteristik si anaknya seperti apa, bagaimana cara kita memberikan dukungan, dan semoga ini juga bisa diimplementasikan bukan hanya buat teman-teman yang sudah jadi orang tua, tapi juga bisa diimplementasikan buat adik, keponakan yang ada di sekitarnya, sehingga kita bisa tahu nih tahapan regulasi ini tuh bukan hanya buat orang tua, tapi kita yang jadi calon orang tua, atau juga kita mungkin jadi calon kakak gitu, kalau yang lagi ibunya lagi hamil, mengandung, dan lagi nunggu adik. Nah, oke, sip, seru banget nih Mbak Fatima, thank you banget untuk diskusi pada malam hari ini. Sebelum kita akhiri, silakan dong closing statement-nya seperti apa? Oke, closing statement ya. Ini intinya regulasi diri itu yang mungkin selama ini dianggapnya kayak cuman untuk orang yang udah dewasa atau remaja, itu sangat penting banget buat anak dan benar-benar harus diperhatikan dari si anak lahir, karena dengan mengajarkan regulasi diri itu kita bisa mencegah anak itu terjerumus ke masalah-masalah perilaku. Jadi perlu diingat kalau misalnya regulasi diri itu penting dan bahkan bisa membentuk si anak di kedepannya. Dan jangan lupa sebagai orang yang lebih dewasa, nggak cuma main ngajarin dan ngomongin gitu, tapi juga memberikan contoh yang baik, karena anak itu belajar dari contoh, bukan dari sekedar dari omongan, tapi dia melihat dan mengobservasi apa yang dilakukan oleh sekitarnya. Seperti itu. Oke, terima kasih untuk malam ini. Semoga yang saya share hari ini, malam ini, bermanfaat dan bisa diterapkan untuk kedepannya, untuk keluarga, untuk anak, untuk keponakan, mungkin tetangga atau siapapun, bisa diterapkan. Oke. Terima kasih Mbak Fatima Sama-sama. sharing ilmunya. Sama-sama. Oke, Teh Sifat. Kita foto. Oke. Wait. Lah, Teh Sifatnya hilang. Linggar. Oke, apa Oh, kita mau suaraku foto? kedengeran nggak? Kedengeran. Kita foto. Sebelum kita akhirin. Nih, ini saya kembalikan ke kamu. Yang ini aku nyambungin pakai HP karena laptop udah out. Aku nggak bisa screen capture di HP. Gimana? Oke. Yang pegang laptop, Kak Fatima? Oke. Bentar. Ini gimana nih? Oke, semuanya. Mari kita nyalakan kamera. Kita berfoto, Ria. Sifatnya kemana nih? Oh, oke. Ayo, silakan Okem. Nih. Bentar nih, bentar. Karena ini laptop minjem, jadi nggak tahu nih cara nge-capture-nya kayak gimana. Wait. Sebentar. Mas loading.
Wah, kok ini nggak ke-capture ya? Gimana ya? Oh, oke. Nah, sekarang silahkan on kamera dan berikan senyum terbaik kalian. Ayo. Nah, nih Teh Sifat muncul nih. Biar Teh Sifat ikutan on kamera. Teh Sifat. Sorry banget, sinyal aku seperti biasa. Baik banget. Oke, yang lain udah. Silakan dinyalakan kameranya. Halo Mbak Sivi, Deo, Mbak Ayu, mana dirimu? Mbak Nayunda, Ibu Linggar, Hai silakan Mbak kameranya. Teh Sifat. Halo, mari kita foto bersama dulu. Ibu Linggar, hadir? Ibu Ayu, hadir? Tidak bisa kameranya Teteh. Baik, pintar memang ya. Siap ya. Ke malam hari ini. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Dadah, selamat malam. Terima kasih Selamat malam. juga. Terima kasih. Assalamualaikum.